Dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan. Adalah penyerahan kali kasih kepada putra putri yatim. Kami mohon kepada perwakilan yang sudah ditunjuk untuk naikkan Dan dalam agenda penyerahan kali kasih kepada teman-teman yang berhak untuk mendapatkan akan diberikan secara simbolis oleh Ketua IKA PBWMI. Mohon izin untuk dapat ke atas panggung. Dan selanjutnya akan didampingi juga oleh Sekretaris Jenderal PBI IKA PMI, Ketua Dewan Pertimbangan PBIK PMI, Sekretaris Dewan Pertimbangan PBIK PMI. Kami mohon izin untuk dapat mendampingi ke atas panggung. No, yang baju putih itu bukan. Dan juga kami turut mengundang untuk mendampingi penyerahan yang pakai baju tali putih itu kasih ketuanya kali itu. kepada yang yatim terhormati piatu. Bapak Nusrono Wahid, Iya, tali kasih. kepada Bapak Juri Ardiantoro, Oh, ngambil foto. dan juga kepada Bapak Amiruddin Samping Ma'ruf, itu enggak. sahabat Jazirul Fawaid,
susah nih jalan. Ini aja jauh ya. Sahabat Syarifudin Salwani selaku Ketua Panitia. Ini ketua panitia siapa nih? Mana ketua panitianya? Kami silakan sekali lagi untuk dapat naik ke atas panggung menemani penyerahan tali asih. Tuh ketua panitianya yang mana? Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa teman-teman yang menerima tali asih ini merupakan anak-anak dari sahabat-sahabat yang telah mendahului kita, yakni sahabat Budi Syahbudin. Ada juga Ananda dari sahabat Jaya Kusuma, Ananda dari sahabat Firul Ananda dari sahabat Ketua panitianya. Aku lagi video. Ananda dari sahabat Tati, sahabat Khairul Amri, sahabat Marsun Al-Farisi, dan juga sahabat Ulu, sahabat Bintoro, dan juga sahabat Eko. Kita doakan semoga penyerahan tali asih ini menjadi amal jariah bagi BPIK PMI. Nah, itu ketua Dan kita juga umumnya berharap baju putih kedepannya sahabat-sahabat dari BPIK PMI dapat memberikan dana abadi dan juga beasiswa kepada teman-teman yang membutuhkan. Aman. Semoga dapat berkah putra putri yang keluarga PMI. Biarin aja lah. Gak usah aja biarin ya udah. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Belum tentu. Alhamdulillah tali asih yang disusun diberikan dari pengurus besar PKPMI kepada sahabat-sahabat yatim Ananda dari sahabat-sahabat yang telah mendahului kita telah diterima. Kota Dewan banyak. Lagi terima kasih. Iya, kota Dewan. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrul Niam MA. Kepada Kiai Haji Asrul Niam kami silakan. Ini kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi diminta oleh Ketua Umum untuk memberikan tausiah, tapi karena kontraknya baca doa, jadi hari ini saya akan memimpin doa Baca doa. untuk kelancaran dan juga kekhidmatan serta keberkahan kegiatan Nih. tasyakur keluarga besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diawali tawasul dan juga Fatihah. Yang pertama kepada muassis negeri Dia ini, mau wawancara bareng sama kemudian kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kepada muassis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mudah-mudahan pada berhimpun dan bergerak ini menjadi bagian amal jariah ala hadini yang wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syaikhul lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua untuk kita semuanya mudah-mudahan memberikan kekuatan lahir dan juga batin meneruskan perjuangan para muassis untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana yang diinginkan dan juga dicita-citakan oleh para muassis, terwujudnya barokatun thayyibatun warabun ghafur. Allah mempertahukan hati kita, ta'liful qulub. Allah menjauhkan kita dari tercerai-berai. Allah kumpulkan di dalam satu hati. Allah lunakkan di dalam persaudaraan hakiki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan di dalam tugas perkhidmatan kita masing-masing. Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah jauhkan dari berbagai fitnah dan juga bahaya, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Allah tutupi aib-aib kita sehingga kita bisa bermanfaat untuk sesama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yuafi'u ni'maka fi mazidika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma shalli salatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin waktu bil hawaid wa tanaru bil rabaib nyuruh gua keluar udah lu kalau mau masa nggak tahu sih gua kalau dia pegang duit emang mau dijual gitu kita kan nggak tahu siapa mau Allahumma bisri asrari itu bukan tim kita kemarin tuh waktu di motor itu jangan kayak gitu lu tau sekarang panik orangnya gitu dia kayak nggak tahu bos bukan Rabbana innaka udah Allahumma tahassanna bil izzati wal jalali wa tasanna bi seandainya nih wawancara nih kamu mau wawancara lagi dia sebenarnya nih wawancara nih kalau dikasih kita masih kalau dia ngasih kita nyawa gua mau bagi kita kan dia kan gengnya udah si Amin kan gengnya dia Erwin jadi kalau maksud gue gini loh kalau apa orang mau aja pak aja mau gue malah bilang lagi gue malah senang kalau lu dapat duit Allahumma rabbana zalamna anfusana enggak gue bilang gini gue malah senang lu dapat duit gue nggak mau dapat duit apa tau lu kan udah punya anak punya Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta gue marahin wa la tuh di 'ilman motor itu illa marah gue sebenarnya wa la maridan illa shafaita wa la jahlan sebenarnya bosnya siapa lu kok gue wa la hajatan min hawaij ini dunya sebenarnya wal hilang nih akhirah gara-gara lu illa tak qadaitana wa yassarta kesel deh udah nggak bisa berkata apa lu ngapain Allahumma gue ya tiga rahman kali padahal gue udah nolak loh dia nelfon nih tadi lu tuh udah ambil video udah lu kejar aja wa ya fattah iftah lana futuhal arifin makanya Buria Allahumma rabbana atina min ladunka Buria rahmah wa hayyi lu sih tuh ini semua gara-gara lu Allahumma ya muyassir kulli asir ayyuhal muyassir kulli asir alayka yasir yassir lana umurana fi dinina wa dunyana Rabbana atina min ladunka dia minta nama-namanya tadi amrina rasyada jadi Rabbana begitu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma fir lana wa tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan asalnya kan saya kecil saya jengkel Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Asrorun Niam yang sudah memimpin doa kita bersama. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada laporan ketua panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh sahabat Sadiquddin Sawari SE. Kepada sahabat Sadiquddin Sawari, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Bapak Haji Andi Jam. Yang saya hormati Ketua Umum PBIK PMI Bapak Adhan Subhi. Yang saya hormati Bapak Sekjen Mas Bruno Mesudi, yang para senior-senior yang hadir
dari Jakarta dan luar Jakarta. Alhamdulillah hadir juga dari Jambi Bapak Wakil Gubernur. Silakan berdiri Bapak. Yang saya hormati Ketua PWIKPMI Banten hadir pada malam hari ini. Ketua PWIKPMI Jawa Tengah, Ketua PWIK Jawa Timur, dan juga ketua-ketua cabang se-Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, terutama Bogor dan Cirebon. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan harlah PMI. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kita semua. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para alumni yang terhormat, izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua alumni pergerakan yang sudah hadir pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PBIKPMI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia pelaksana pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan para alumni sekalian, saya di kepanitiaan diberikan tim yang cukup solid. Saya harus sebutkan, ada Ketua SC, Pak Dr. Yayat Hidayat, bekerja sekretaris Pak Jalidin Tonga. Silakan berdiri Pak Jalidin. Beliau jauh-jauh dari Medan, stay di Jakarta untuk mensukseskan acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada wakil panitia Kang Edwin, anggota DPRD Kabupaten Bogor. Alhamdulillah dia sangat membantu. Kemudian saya juga diberikan bendahara yang cukup mumpuni, mantan Ketua Umum Ibnu, sahabat ini menjadi silakan berdiri. Mudah-mudahan 2029 partainya lolos PT. Partai lolos PT. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada emak-emak Betawi. Wah, Mama Betawi. Alias namanya Tanjidor. Tanjidor. Jadi emak-emak ini selama Mas Patan memimpin DKI tidak mau lepas. Tapi mudah-mudahan beliau-beliau ini paham dan sadar bahwa Mas Patan bukan lagi milik DKI. Mas Patan sudah milik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pendidikan Indonesia, pendidikan nasional, pagi-pagi pantang dan Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua Panitia Pelaksana terselenggaranya acara pada malam hari ini. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan Ketua Umum PBIKPMI kepada Dr. Desmond langsung MAP. Disilakan. oh, yang gemuk itu dia. Kiranya baju putih. Oh iya. Namanya. Tunggu foto namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang gemuk ya ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Yang saya hormati Ketua Majelis Pembina Organisasi Bapak Dr. Andi Jamarul dulu Kalau pidato di itu mencerminkan Indonesia Timur. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Sekretaris Majelis Pembina Bapak Kiai Haji Khalil Nafis yang hari ini nggak kebagian baca doa karena sudah ambil panjang. Padahal katanya strukturnya kata Bang Andin lebih tinggi komisi fatwa daripada komisi apa? Surya. Surya. Yang saya hormati Menteri Agama, Menteri ATR, sahabat baik saya Pak Nusron Wahid, tepuk tangan. Tadi keluar tadi. Pak Nusron sudah punya cita-cita untuk mendirikan diklat IKPMI di Bogor, tepuk tangan untuk beliau. Diklat di Bogor tadi Nanti keluar. beliau kita minta sepatah kata, dua patah kata. Yang saya hormati Pak Wamen Sesnek, Pak Juli Adiantoro, yang sekarang tidak berani meninggalkan keluar kota katanya, karena Sesnek selalu standby 24 jam. Yang saya hormati Wamen BUMN, sahabat Abdul Ma'ruf. Pak Amin berdiri belum pada kenal teman-teman. Benar ya? Ini apa namanya, luar biasa, ini The Rising Star. Baju hijau tuh. Wamen gimana? Hadir juga beberapa senior, Bang Andin, Ketua Fraksi PKB Bapak Jazmil Fawaya, tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa ini beliau sama saya. Beliau juga alumni PTIG tapi wakil ketua Banggar gitu. Diskusinya moneter dan fiskal. Sama dengan saya, alumni Ilmiah tapi anggota BPK gitu. Ya. Kemudian juga ada senior kita yang hadir, Bapak Nurul Gufron, Komisioner KPK tahun 2019-2024. Berdiri Mas Nurul Gufron. Biar pada kenal adik-adik kita bangga hari ini. Luar biasa ini. Oh dia tuh. Hadir juga sahabat kita Ketua KPU Pak Afifuddin. Apa Afifuddin? Silakan berdiri. Hadir juga Pak Mundi Harno, Direktur BPJS Kesehatan. Pak Mundi Harno, silakan berdiri Pak Mundi. BPJS. Silakan berdiri biar adik-adik kita bangga gitu loh. Hadir juga Komisaris BPJS Tenaga Kerja Bapak Ahmad Juli, tepuk tangan untuk beliau nih. Oh ini baru datang. Teman-teman anggota DPR, Ketua Komisi 6 Bapak Anggia Marini, Ibu Anggia Marini, Ibu Anggia Marini, Ibu Anggia, Mbak EM, Mbak Erma, pasukan Serkandi. Selamat datang Pak Menteri Agama. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Di sela-sela kesibukannya yang super padat, karena saya dengar beliau juga baru mendarat dari Mekah untuk inspeksi persiapan haji, beliau masih menyempatkan ber-IKPMI, tepuk tangan. Beliau meneguhkan, menguatkan niatnya, berkomitmen selama masih ada waktu, insya Allah undangan IKPMI akan hadir. Luar biasa beliau. Para senior-senior, kita doakan semua sehat walafiat dan terus bersama kita untuk memperjuangkan umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu sebagai Ketua Umum saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Rasa haru, rasa bangga bahwa akhirnya kita berhasil kumpul bersama, kita lupakan perbedaan pendapat, kita buang jauh
perpecahan kita buang jauh, kita bersatu menyongsong perubahan untuk IKP ke depan. Tadi Pak Muammar ada ayatnya yang dibaca, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Itu perspektif ke depan agar kita tetap melihat sejarah pergerakan PMII, sejarah Mahfud Junaidi, Abdul Padare, tapi untuk ke depan apa yang kita lakukan bersama. Nah, tentu IKPMI sebagai rumah besar warga pergerakan, tentu kita terus bersinergi, berkolaborasi. Itu yang selalu kita tekankan, dan sebetulnya idenya Pak Nusron ketika itu bagus, presidium lah, karena kita nggak kuat sendirian. Kita menggerakkan ini kapal besar, PMI ini kapal besar. Tentu Pak Nusron dengan posisinya beliau, Pak Menteri Agama, teman-teman yang lain yang bergerak di sektor civil society, private sector, government, wirausaha, entertainer, semuanya saya kira kita menggerakkan kapal besar ini. Ayo, ini bukan milik kita, bukan milik Ketua Umum, bukan milik Sekjen Pak Purnomo Sidi, bukan milik Bendahara Umum Pak Arief. Nah, kebetulan alhamdulillah justru IKPMI telah disahkan oleh Menkumham, dan saya terima kasih atas kesediaan yang pertama Pak Nusron Wahid sebagai waketum, tepuk tangan untuk beliau. Pak Nusron Wahid, Pak Juri Ardiantoro, Pak Aminuddin Ma'ruf, Mbak Anggia Ermarini, Pak Jujun Samsul Rizal adalah wakil ketua umum yang siap bekerja dalam satu tim yang kuat, tim yang solid. Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada person yang superman. Kita hilangkan itu, kita dorong semua, kita dorong sehingga kader-kader bisa nyaman. Tidak ada nama yang tertolak di PBIKP, semua kita tampung. Ada yang bergerak di sektor bupati, legislatif, ada yang bergerak di sektor pemerintahan, usaha. Ada Pak Wagub dari Jambi, Pak Sani, terima kasih kedatangannya luar biasa ini. Kemudian ada Kanwil Depak, Ketua IKP Aceh berdiri, Pak Salman Abu Ridho ya. Nah, datang jauh-jauh dari Aceh untuk ketemu Menteri Agama. Inilah keindahan IKP, tepuk tangan. Inilah keindahan IKPMI. Datang jauh-jauh, mau ketemu Menteri Agama. Kalau ada yang kepala BPM bisa ketemu Pak Nusron. Ada enggak ini? Atau kepala BPJS di kesehatan di kabupaten. Nah, itulah makanya IKPMI mempersatukan, mempertemukan seluruh elemen dalam dimensi kesatuan. Tidak ada yang utama, tidak ada yang premium, semua sama. Makanya saya sepakat bahwa ayo kapal besar ini kita dorong bersama, kita kontribusi bersama ide-ide besar kita. Saya ulangi Pak Menteri Agama, tadi Pak Nusron sudah punya ide untuk bikin diklat di Bogor, tepuk tangan untuk beliau. Nah, nanti kita follow up, karena kemarin Pak Wamen BUMN sudah upload di grup IKPMI, yang kubu sebelah aja bisa, kenapa kita nggak bisa katanya. Masuk kita tunjuk ketua panitia ya, setuju? Nah, udah sah itu nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya tidak berpanjang lebar karena nanti ada Pak Nusron, ada Pak Menteri Agama yang memberikan arah perjuangan kita, bagaimana kontribusi kita berbangsa dan bernegara, isu-isu ketimpangan fiskal, isu bagaimana daerah berkembang, isu bagaimana ketahanan pangan, apalagi Pak Presiden ini kan sangat concern ketahanan pangan, isu pengembangan energi luar biasa sekali. Dan saya masih ingat ketika zaman Gus Dur Presiden, kita ada diskusi sangat terbatas dengan beberapa pengusaha. Food security atau ketahanan pangan itu sudah menjadi concern Gus Dur. Zaman itu Gus Dur sudah prediksi food security atau ketahanan pangan itu menjadi isu dunia nanti.
karena pasokan energi yang berkurang, karena ketimpangan, karena pengurangan lahan dan lain sebagainya. Nah ini menarik karena pada periode inilah itu menjadi matra pembangunan, menjadi nawacita, sehingga IKPMI harus ikut berkontribusi pada pelaksanaan program tersebut. Terima kasih. Tentu terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras halal bihalal ini, karena sebetulnya halal bihalal itu intinya kan makan, ketemu, ngobrol, ngopi kan gitu, sambil dengerin musik tentu gitu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan kami aturkan selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Baik hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi kepada Bapak Dr. Andi Jamarudin. Kami silakan. Oh, itu ketua majelis pertimbangan. Kira ketua umumnya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Saya ingin memulai penghormatan saya berdasarkan usia. Senior kita yang ada di sini, yang senior saya, itu dimulai dari saya Profesor Dr. Andi Salman Manggalatu. Nah, ini senior saya. Silakan berdiri, Prof. Beliau yang mendidik saya di PMI Makassar. Salah satu santrinya bernama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ya. Kemudian Mas Slamet. Ya, saya rajin ketemu beliau ketika beliau menjadi Dirjen Haji. Ya. Mana? Selanjutnya ada Gubernur Jambi, Wakil Gubernur ini ya, senior juga dari saya Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Kita Ya. ada tua di Tawaf itu. Kiai Haji Muammar, senior kita. Saya kira nggak ada lagi. Memang sudah saya tidak banyak lagi yang lebih senior dari saya. Sudah pantas memang menjadi ketua majelis pertimbangan. Saya ingin menyampaikan begini. SK itu dikirim ke saya lewat WA oleh Dr. Yayat. Saya tidak tahu apakah beliau ini hanya memang tukang kirim atau beliau eksekutor. Tidak paham. Jadi SK datang, lalu saya baca. Biasanya kalau SK di kalangan NU, saya biasa mulai dari tengah sampai ke bawah, sampai di departemen tidak ada nama saya. Saya komplain sama Dr. Yayat. Ya, nama saya mana? Dia bilang, itu bang, yang paling atas, tidak ada lagi nama di atasnya. Ya lu wala yu'la alaih. Saya bilang, luar biasa. Saya bilang, ya ketinggian itu ketinggian. Bayangkan saja di bawah saya itu Pak, ada beberapa menteri dan ada Menko. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, orang yang duduk di atas Menko dan menteri itu siapa? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Hadir Wakil Ketua DPR, hadir Ketua Fraksi PKB, Menteri yang saya hormati, banyak anggota DPR kita yang hadir di tempat ini, para pejabat yang mungkin tidak
bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga Ketua PBNU, Ketua PBNU Khairul Soleh Rasid, ya, beliau Ketua PBNU dengan bangganya sekarang pada saya sudah pernah bakti di PBNU. Hadirin yang saya muliakan, saya mau menyebut khusus sahabat kita Dr. Endin Sobihara. Kenapa khusus? Karena beliaulah yang melayani saya ketika saya lapar di Keramat Raya 164. Ketika kita pulang dari Kongres PMI tahun 85, kita semua ini yang orang-orang miskin ini ya terdampar di PBNU. Yang rajin memperhatikan kita adalah sahabat kita Endin Sobihara. Dia melayani semua orang miskin yang ada di situ, padahal dia sebetulnya juga miskin. Saya diantar ke tempat kosnya itu, Pak. Miring-miring kita baru bisa masuk di sana. Ya, kita lewati pompa air yang dia. Dulu begitu. Berarti dia juga miskin, tetapi masih bersedia melayani kita para orang miskin yang datang dari surga. Salah satu persamaan kita semua yang hadir di sini, persamaan kita bahwa kita semua ini pernah miskin. Ada nggak yang berani mengacungkan tangannya bahwa saya dulu waktu mahasiswa saya kaya? Nggak ada. Waktu kita PMI, kita semua miskin. Sekarang baru bergaya. Ada yang menteri, ada yang anggota DPR, yang ada deputi, gaya semua. Padahal asalnya kita miskin semua. Ada Profesor Kamarudin Sekjen yang saya hormati, ada juga sahabat saya yang seusia dengan saya atau mungkin lebih senior dari saya, ada Mujib Rohmat, anggota DPR Republik Indonesia. Ya, ada Gubernur Jawa Timur yang hampir jadi, dulu, yang aman ya. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin hanya menyampaikan PR kepada kita semua. Saya termasuk salah seorang yang diundang Gus Dur tahun 1997. 11 orang yang diundang, saya salah satu di antaranya. Pertemuan kita di puncak di rumahnya Pak Rosi Munir almarhum. Beliau memberikan pengarahan singkat. Pertama, ini tahun 97, inilah akhir Pak Harto jadi presiden. Siapapun yang menjadi wakil presiden pengganti Pak Harto, itulah yang akan jadi presiden, kata Gus Dur. Dan saya bisa pastikan bahwa yang presiden, yang wakil presiden adalah Pak Habibie. Tugas kita adalah bagaimana melobi Pak Habibie dengan dua hal. Pertama, Pak Habibie harus setuju bahwa seluruh ketua partai yang waktu itu baru 3 partai, P3, Golkar dan PDI waktu itu, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten harus orang NU, kata Gus Dur. Minimal rekomendasi dari NU. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Habibie harus menyekolahkan anak NU untuk S2 dan S3. Jumlah dan jurusannya ditentukan oleh NU. Itu Gus. Lalu kemudian ditanya bahwa apa maksudnya Gus? Dia bilang insya Allah tahun 2004 NU yang akan memimpin negeri ini sebagai presiden. Artinya 7 tahun setelah pertemuan 1997. Kalau kita tidak kuasa di parlemen, tidak kuasa di birokrat, maka kepemimpinan NU ke depan rapuh.
dan terbukti ada turbulensi politik, tidak sampai 2004 Pak Harto mundur, Pak Habibie mengganti, Pak Habibie juga tidak terpilih karena ditolak laporan pertanggungjawabannya. Tahun 1999 Gus Dur terpilih jadi presiden tanpa mempersiapkan parlemen dan birokrasi. Akibatnya beliau hanya 18 bulan jatuh. Karena itu, sahabat-sahabatku yang saya hormati, sebagian di sini adalah para politisi, para ilmuwan. Kalau NU ke depan mau memimpin negeri ini, konsep Gus Dur masih relevan sampai hari ini. Parlemen harus kita kuasai dan birokrat lewat pembinaan atau pendidikan anak-anak kita dari S2 dan S3 yang harus kita kirim lalu kembali akan menjadi eselon 4, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Alasan Gus Dur jatuh sederhana, nggak kuat di parlemen. Yang kedua, perintah beliau sebagai presiden hanya sampai ke menteri. Eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu orang lain semua. Nggak jalan, bro. Jatuh. Hadirin yang saya muliakan, persoalannya adalah kita ini kan alumni PMI. Saya ingin teman-teman objektif melihat Keramat Raya 164. Ini ada ketua PBNU ada di sini. 4 penandatanganan dokumen resmi NU, Rois Am, Katib Am, Ketua Umum, Sekjen, 0 PMI, 0 PMI. Ya, dan saya kira ada di antara kita ini yang bekerja untuk itu. Hebat di forum ini. Hasilnya itu 4 penandatangan tidak ada PMI. Ya, sebagai kader kita gagal di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Raden Saleh. Ayo, dari 68 anggota DPR RI saya sudah hitung di Pak Cucu. Ya, hanya 28 PMI, 40 diantaranya non PMI. Ya, yang tanda tangan non PMI, Pak. Jadi setelah nanti Caimin selesai, apakah masih PMI yang pimpin itu? Sementara pemimpin di daerah partai, Pak, itu ekuivalen atau berkorelasi secara positif antara ketua wilayah dan anggota DPR RI di tingkat Jakarta. Ya, Golkar ya berkibar sendiri, Mas Nusron di situ. Ya, ada Purnomo, adalah yang lain. Ya, jadi menurut saya, hadirin yang saya muliakan, kalau konsep Gus Dur yang kita mau pakai adalah menguasai parlemen, maka ini kerjanya Pak Jasil, kerjanya Pak Nusron. Harus mendapatkan pekerjaan yang khusus. Ada Mbak Lulu dan ada Mas Kucing dari Golkar. Hadirin yang saya muliakan, saya kira tidak banyak yang harus saya sampaikan. Sebagai ketua majelis pembina, saya merasa sudah cukup menyampaikan PR ini kepada teman-teman. Pertama, PR-nya itu adalah Keramat Raya 164. Yang kedua, Raden Saleh, tolong dipelihara dengan baik. Allahumma ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andi Jamarudulum yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Haji Jujun Ahmad Syamsurijal MAP selaku Wakil Ketua DPR RI 2024-2029. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya, kami mengajak sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu untuk dapat menyaksikan tayangan video perjalanan PBIK PMI. Selamat menyaksikan. Ikatan tak terputus PMI, sebuah bangsa yang besar, tidak hanya dibangun oleh tangan-tangan yang sedang berjuang hari ini, tetapi juga oleh kesetiaan para pejuang masa lalu yang terus mengabadikan diri. Alumni bukanlah sekedar kenangan, melainkan penerang jalan, penggerak perubahan, dan penjaga api peradaban. Mereka adalah simpul-simpul sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mewariskan nilai, memperkuat persatuan, dan meneguhkan komitmen untuk Indonesia yang lebih maju. Maka, ketika para alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersatu, mereka bukan hanya merajut silaturahmi, tetapi juga menggenggam tanggung jawab moral untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Sebab dalam darah setiap alumni PMII mengalir semangat untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Sebuah ikrar yang menuntut langkah pengabdian tanpa henti. Pada tanggal 29 September 1988 atau 17 Safar 1409 Hijriah, para alumni PMII meletakkan batu pertama perjuangan kolektif ini dengan mendirikan forum komunikasi dan silaturahmi keluarga alumni PMI, Voksika PMI. Wadah ini bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan ruang di mana gagasan disampaikan dan ditaburkan, membingkai cita-cita luhur untuk negeri. Kemudian, melalui Musyawarah Nasional Munas 4 Voksika PMI di Jakarta pada 22 sampai 26 Mei 2008, nama itu bertransformasi menjadi Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAL PMI). Lebih sederhana, namun tetap memelihara ruh yang sama, persaudaraan, perjuangan, dan kesetiaan pada nilai-nilai luhur. IKAL PMI hadir bukan hanya untuk mengingat, tetapi untuk bergerak. Tujuannya jelas, mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi alumni PMI di berbagai bidang pengabdian demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, demokratis, dan berkeadilan. Semua dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era Voksika PMI, Kiai Haji Ahmad Bagja memimpin dengan kearifannya, membimbing para alumni sebagai seorang ayah yang menuntun anaknya belajar berjalan dan berlari. Kemudian ketika lama berganti, estafet kepemimpinan beralih ke tangan Arif Mudasir Mandan dilanjutkan oleh Ahmad Mukawam. Setiap nama mengukir sejarahnya sendiri bagai mata rantai emas yang tak terputus. Di tengah gegap gempita Jakarta pada 21 sampai 23 Februari 2025, terpilihlah Fathat Subhi sebagai Ketua Umum PBIK PMI untuk periode 2025 sampai 2030. Sebuah babak baru pun dimulai.
ke-65 PBKPMI, kita akan sama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng pada momentum Harlah ke-65 PMI sebagai tanda syukur atas usia ke-65 pergerakan kita tercinta. Untuk itu kami mohon izin untuk bersama-sama menyaksikan dan juga mendampingi proses pemotongan tumpeng kepada yang kami hormati Dr. Andi Jamaludin selaku Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, dan kepada Ketua Umum PBKPMI kami persilakan kepada Dr. Fathasuhi MAP. Dan selanjutnya kami mohon izin untuk dapat mengundang Sekjen PBKPMI Haji Muhammad Nur Purnamasidi SOS MSI. Kami silakan untuk dapat maju ke depan sembari menunggu tumpengnya datang di tengah-tengah kita semua. Dan selanjutnya kami juga mengundang kepada Bapak Nusron Wahid SSMSI selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk dapat mendampingi prosesi pemotongan tumpeng, kepada Bapak Juri Ardiantoro MSI PhD selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Aminuddin Ma'ruf SE selaku Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Kami silakan untuk dapat mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Kiai Haji Khalil Nafis. Kami persilakan Prof. Junjun, kami persilakan untuk dapat mendampingi prosesi pemotongan tumpeng. Sekali lagi kepada Bapak Aminuddin Ma'ruf selaku Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, sahabat Rurul Hamidah, sahabat Akia Ermarini, kami silakan kepada Bapak Muhammad Afifuddin, Ketua KPU RI. Tuh, Bapak kelihatan. Ibu Nunia, silakan. Depannya, ke depannya. Kami mohon untuk teman-teman yang sudah dipanggil. Dan selanjutnya kepada TL Siti Nuryama, kami silakan dalam momen yang membahagiakan ini. Dan juga kami mengundang kepada Teh Ayu Mariati, senior kita semua. Dan juga kami mendampingi pemotongan sekali lagi kepada Bapak Jazilul Fawaid, kami silakan untuk dapat bergabung. Gus Ridwi Abdul Halim, silakan untuk dapat bergabung pula. Dan juga kepada Wakil Direktur Utama Pelindo, silakan untuk dapat bergabung. Kami silakan. Mas Imam Nahrawi, kami persilakan juga kita ramai-ramai bersama-sama ini momen yang membahagiakan. Juga kepada Profesor Dr. Tolakirani, silakan bersama-sama kita rayakan bersama Harlah ke-65 pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan kita juga saksikan bersama penyerahan potongan tumpeng dari Ketua Umum PBKPMI kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Sekali lagi kami
biasa aja. Beli jamu nggak suka masih Chris lah. Tanya lah. Ya, maksudnya karena apa? Tanya sama orangnya. Karena setelannya dia nggak Bukan, nggak ya. potret aja. Nggak ngerti, bukan itu, bukan. Jadi gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi katanya setengah. Tadi katanya setengah. Alhamdulillah. Menteri Agama dulu. Gimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Yudi nggak jadi kayaknya. Oh, ke Jawa. Sayyidina Di sana betul. wa habibina Dia kemalaman kali ya. wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qada'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang terlalu banyak karena saya sebutkan namanya satu, tapi di sini tidak ada orang lain, semuanya kita Dia sama Chris punya hubungan chemistry yang sangat dalam. Dan Karena itu dewasa ya, kalau dia anak-anak cowok itu memberi kesempatan kepada para senior, mengatasi diri para Aduh, sahabat-sahabat yang lain. Terus tanya si Uni Saya dah. mohon si Uni. bukan hanya saya yang bicara di Nggak suka. Kalau orang nggak sini, suka tapi apapun nggak bagus. kalau bisa makin banyak bicara bagus ya, mengobati kerinduan satu sama lain ya kita semuanya. Orang yang suka sama Dan Chris. saya kira juga ini live ya dengan sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Iya. Iya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa salah satu dimensi yang harus digarap oleh Udah dikasih nama-nama IKPM ini nanti ke depan Indonesian adalah artis ya. Rupanya kan sih mengikuti rilis lagi perkembangan kasih, rilis lagi buah Dikasih rilis. dikasih ada. Jadi kirim nggak apa-apa, ambil dari dia aja nggak apa-apa bang. perkembangan geopolitik internasional Itu kan nanti dan langsung yang dikasih. kedua mengikuti perkembangan Bikin berapa? 4. tren Si Chris mau kehidupan bikin sekarang. berapa? 6, 7, 10. Apanya? Kayak si Chris misalnya. Ini Bikin Salah satu bikin 10 hal yang perlu kita tingkatkan di lingkungan Masalah bebas, tanya IKPM ini adalah bikin kalau kita bagaimana kita juga bisa menjadi orang hebat di luar kantor kita sendiri. Lu tanya ke dulu, tesnya dia nggak tes Detik News. Kalau nggak ada Detik News. yang detik nih. Kita ini ada kadang-kadang kita memiliki peran-peran internasional yang sangat luas. Paling tidak namanya dikenal di beberapa Itu tanya terus dulu. kawasan. Ini dia nanti gila-gila orang Ntar dia pro. kita masih seringkali menjadi penonton dalam internasional. Ya, mana Pegang aja dulu Pak. tokoh-tokoh PMI yang tampil sebagai figur di forum-forum akademik, di forum-forum diplomasi internasional. Ada, tetapi tidak sebanyak dengan teman-teman kita yang lain. Jadi hal ini perlu menjadi perhatian kepada siapapun nanti yang akan menjadi pengurus IKPM ini. Yang kedua juga perlu mengikuti perkembangan geopolitik internasional, sebab bumi sekarang ini semakin datar. The world is like sudah menjadi bukan saja small, tapi itu sudah sangat flat, datar. Karena itu penguasaan terhadap IT, penguasaan terhadap bahasa, penguasaan terhadap jaringan-jaringan internasional kita juga perlu diperkuat. Ya. Dan sehubungan dengan itu saya ingin menyampaikan hal ini satu saja Coba kalau agar sahabat-sahabat PMI baik yang sudah alumni maupun yang belum, mari kita mengikuti tren memang sayangnya kan nggak feel keilmuan sangat keduanya besar. Islam nggak feel Saya baru membaca sebuah buku yang saya juga dia apa-apain geospiritual. justru Ada kenapa seperti sama dia geoemosional. punya pacar Jadi ternyata setiap punya banyak uang kayak nanti daratan-daratan bumi ini itu punya hari ini punya lagi mapping. ulang tahun. iya dia memang tahu di GMS lo kok lah tahu Di timur seperti apa, geospiritualnya juga seperti apa, Diajak coba kan gue kesini. geointelektualnya seperti apa. Jadi bukan hanya geopolitik yang bisa kita baca, tapi pembacaan kita terhadap geospiritual, geointelektual
dan bioemosional ini juga penting untuk kita ikuti. Dan semakin banyak buku yang terakhir ini kalau kita ke toko buku ya, yang membahas hal ini. Dan cenderung pembacaannya kalau kita lihat di majalah perbukuan, buku-buku yang trendsetter itu yang paling banyak dijadikan rujukan sekarang ini. Justru buku-buku kuras itu ada kecenderungan ditenggelamkan oleh buku-buku yang trendsetter seperti yang saya sebutkan tadi. Maka itu sangat penting menguasai kitab-kitab kuras. Itu udah berat kalau Tetapi jangan sampai kita Nah ini yang membedakan ini ceritanya tidak pernah yang mengundang atau tidak pernah menyentuh buku nanti sehingga ada kita lagi baru menjadi kita lah situ jatuh di kandang. waktu gubernur Hanya kita ambil di pondok pesantren kita sendiri, tetapi bisa keluar dari pondok DPRD masih kopi. kita tidak bisa berkorban. sama Kenapa? dia Karena banyak tuh syarat. tidak ada keseimbangan antara pembacaan kitab kuning dengan pembacaan Tidak kitab ada putih. di sini. Saya ingin mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala dalam satu kesempatan yang Bisa. Makassar. Dia tanya Ini PMI ini mau kemana itu? PMI itu dinilai itu adalah pembaca kitab kuning. Tapi PMI sebagai anak cucunya itu tidak bisa membaca kitab kuning. Tapi PMI juga tidak bisa menguasai kitab putih. Jadi berada di persimpangan jalan. Tidak bisa tampil sebagai manusia profesional, tapi juga sudah tidak bisa lagi kembali seperti kakeknya atau orang tuanya yang menguasai kitab-kitab kuras. Nah, mungkin juga ini introspeksi buat kita semua bahwa kehadiran kita sebagai ikatan alumni punya sebaiknya kita punya tampil. Dan saya kira inilah tugas kita sebagai pengurus IKPMI nanti akan datang. Bagaimana menciptakan sistem pengkaderan seperti di Turki misalnya. Ya, ada namanya Hizmet. Ya, jadi anak-anak yang tamat di perguruan di SMA, di ALI, itu ketua ikatan alumni Hizmet itu membuat semacam sekolah untuk para kader 1 tahun. Digodok dengan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Prancis, dan di situ juga digodok dengan TPN. Tahu ini bukan dalam tes internasional melalui internet komputer itu mereka itu dominan mereka bisa mengakses Harvard, mereka bisa mengakses Oxford dan seterusnya perguruan tinggi yang terkenal di dunia. Nah kalau anak-anak kita kalau ada yang menembus itu karena usaha pribadinya saja. Apa peran institusi untuk mengkader calon pemimpin bangsa ke depan itu kita belum punya rumahnya, belum punya sekretariatnya, bahkan belum ada yang memprogramkan. Kehebatan sahabat-sahabat PMI itu lebih disebabkan oleh karena kelincahan pribadinya sendiri. Sahabat Nusran misalnya menjadi hebat, ya itu lebih karena keaktifannya selain itu melakukan sesuatu. Kemudian teman-teman kita yang lain, ya, Pak Harinda Juli misalnya, kita tahu persis bagaimana reputasi beliau. Tapi seni dalam menjalani kehidupan ini itu juga salah satu kelincahan kehebatan PMI, walaupun tanpa dibesarkan oleh institusi, tapi punya kecerdasan sendiri untuk mengupgrade diri sendiri. Kita bisa bayangkan kalau nanti ke depan, salah satu program IKPMI itu adalah menciptakan satu program pengkaderan seperti tadi di calon-calon pengkaderan pemimpin bangsa. Alhamdulillah Pak Prabowo sekarang ini membentuk semua lembaga pendidikan yang namanya pendidikan Garuda. Saya mohon kepada kita semuanya alumni PMI ini mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini. Ada 2 sistem pendidikan, ada pendidikan rakyat ya, yang sekarang ini diserahkan kepada Gus Dur. Ini satu hal yang sangat menarik ini. Kenapa itu bukan diserahkan ke Mendikbud, tapi diserahkan kepada Menteri Sosial. Dan jadi saya kira Gus Ibu sekarang ini punya peranan khusus untuk itu yang mari kita backup. Dan ada pendidikan Garuda. Kami barusan tadi sore juga rapat dengan teman-teman yang ada di sana. Bagaimana menciptakan sebuah sekolah yang bisa menciptakan kader-kader pemimpin bangsa di masa depan. Itu akan disekolahkan di beberapa tempat-tempat nanti. Dan sekarang lokasi ini sudah ditentukan. Jadi saya mohon kepada kita semuanya para pengurus PMI mengikuti perkembangan ini, karena itu semuanya akan dibiayai oleh negara. Bagaimana mengakses
lembaga-lembaga pengkaderan bangsa ini sedini mungkin, karena kalau kita jadi penonton nanti kita pun juga akan menjadi penonton terhadap bangsa sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi juga saya ingin mengingatkan bahwa salah satu kelemahan kita juga menurut para ulama kita beberapa waktu lalu tadi siang juga kami melantik ya, perhimpunan pondok pesantren. Banyak sekali kiai-kiai kita yang subuh yang pakai tongkat yang datang di Masjid Istiqlal. Salah satu keluhan mereka itu adalah kita tidak punya ahli waris untuk mengkaji kitab tulis. Banyak orang ahli bahasa Arab tetapi mengerti baca kitabnya itu kurang. Jadi tidak semua yang bisa bahasa Arab itu bisa baca kitab tulis. Karena itu kan ada mantiknya tersendiri sih, ada logikanya. Nah karena itu jangan sampai kita menjadi alumni PMI tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan kitab-kitab tulis. Dan saya mohon kita semuanya nanti ada suatu divisi yang harus melestarikan kitab tulis itu. Kitab-kitab klasik ini tidak bisa lagi kita harapkan dari pondok-pondok pesantren di Badatu dengan kurikulum yang sangat padat, sehingga porsi pembacaan kitab tulis kita itu kecuali yang kuliah di ma'had itu ya masih bisa diharapkan. Maka itu sebagai Menteri Agama saya akan kembalikan kepada pembukaan kitab program pembacaan kitab tulisan. Insya Allah nanti kita akan musabaqahkan juga, dan nanti juga sahabat-sahabat sekalian di mana ada peluang seperti ini juga disampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Contoh di Masjid Istiqlal kita sudah membuka sampai 5 tahun ini, 4 tahun. Itu 6 bulan tinggal di Amerika, 6 bulan juga di Mesir. Kami sudah sampaikan ke PBNU, kepada pondok-pondok pesantren, tetapi yang membuka, yang rajin membuka internet itu yang menjadi pesertanya. Banyak sekali orang yang sangat pintar di pondok pesantren, tapi tidak punya akses dengan internet. Masih banyak alumni kita itu tidak bersahabat dengan IT, sehingga kehilangan informasi. Akhirnya yang banyak mendaftar di Istiqlal itu adalah orang-orang yang aktif bermain di media itu. Jadi salah satu kelemahan kita ini mungkin juga perlu. Jangan-jangan kita di KPM ini juga tidak tidak terlalu mahir bermain di tingkat IT. Nah ini kelemahan kita. Padahal akses informasi ada di situ. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah melahirkan alumni pendidikan kader ulama Istiqlal. Jadi kerjasama PTI yang di sini ada ketua alumninya, ya. Kemudian juga yang terakhir saya ingin sampaikan mengenai program Kementerian Agama yang saya mohon dukungannya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ini kita di Kementerian Agama sedang mengembangkan suatu program yang kami sebutkan dengan ekoteologi. Ini suatu hal yang sangat mendasar yang kita akan kontribusikan, dan alhamdulillah sekarang ini mendapatkan perhatian internasional juga. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kami juga mendampingi Bapak Presiden ke Timur Tengah kemarin, ya, kami juga diajak. Salah satu menjadi diskusi kita dengan para pejabat dan para pemuka-pemuka bangsa di situ adalah betapa perlunya memperhatikan masalah lingkungan hidup ini. Di Amerika Serikat, teman-teman, pada bulan Februari yang lalu kami diundang khusus juga sampai 2 bulan, ya. Ada sebuah LSM di Amerika menuding bahwa agama-agama berreligion ini seperti Yahudi, Nasrani dan Islam ini menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan ini. Kenapa? Karena ada ayatnya dalam Al-Quran yang misalnya sering dikutip itu, ya, wa qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menunjuk manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ayat ini di-blow up oleh LSM Amerika itu. Sama juga di dalam kitab Mazmur, di dalam perjanjian lama. Itu juga ada. Kami menunjuk manusia sebagai raja di alam semesta ini. Ya.
Kita tahu bahwa Bible itu kan berkongsi antara Yahudi dengan Nasrani sekarang ini. Jadi mereka mengklaim bahwa Abraham ini kan penyebab rusaknya lingkungan. Nah langsung kita melakukan pertemuan. Saya nggak tahu, saya diminta untuk mewakili dunia Islam ya. Kita melakukan pertemuan di penelitian di New York dan kita menjawab tantangan itu. Alhamdulillah mereka bisa mengerti bahwa teks-teks yang mereka jadikan dalil untuk memojokkan agama anak cucu Nabi Ibrahim ini, itu kita berhasil menjawab dan itu sudah ada hasil penelitian kita yang kita sampaikan kepada mereka. Nah tantangan-tantangan seperti ini mestinya kita dari PMI juga punya kans untuk mengangkat bicara soal-soal isu yang sangat peka secara internasional. Bahkan kalau perlu kita memperbarui usul fikih kita juga kan. Usul fikih kita itu hanya sampai membaca apa yang disebut dengan Darwiyatul Khamsah Al-Muhafadah ya, apa namanya yang Darwiyatul Khamsah itu adalah Al-Muhafadah Al-Din. Ad-Din itu ya oke, kita sudah paham Al-Nafs, kemudian juga Al-Aql, kemudian Al-Nasab dan Al-Mal ya. Nah sekarang ini kita ingin bagaimana kalau kita usulkan angka satu lagi yang sangat penting, yaitu Al-Muhafadah Al-Biyah, darurat untuk melihara lingkungan hidup ini. Bapak sekalian, tingkat kematian yang terbunuh di Palestina dan Ukraina itu hanya 60.000 orang. Tapi peneliti lingkungan menemukan bahwa 1 juta orang mati karena perubahan cuaca. Ya, kerusakan alam ini membunuh 1 juta orang. Sedangkan peperangan itu hanya membunuh sampai 60.000 orang. Jadi kalau kita konsen terhadap lingkungan ini, mestinya kita juga harus wacana ini menggagas sebuah wacana besar bagaimana menemukan satu konsep solusi yang munculnya di Indonesia. Ya. Kemarin malam juga kami berjumpa dengan para sesepuh intelektual di Mekah yang datang dari beberapa tempat juga, dari beberapa negara. Indonesia lah katanya yang harus menjadi jarum. Jadi Bapak sekalian, tidak ada lagi tempat untuk mencari ilmu pengetahuan yang sangat konsen di Timur Tengah sekarang ini. Semua negara-negara Israel itu tidak lagi merupakan suatu tempat yang nyaman untuk belajar. Apalagi di Mesir sekarang ini. Ini banyak ilmu Mesir di sini. Sekarang tidak seperti lagi dulu. Dulu Mesir itu karena yang kita belajar sama-sama aktif. Ada halakah-halakah di masjid. Tapi sepanjang peperangan ini berkecamuk, 5 juta pengungsi yang memadati kota Mesir, Bapak sekalian. Akhirnya Al-Azhar itu enggak terbebani. Mesir sekarang ini menjadi salah satu negara yang terancam gagal. Inflasinya itu sampai hampir 7%. Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 0. Bayangkan bagaimana bisa mengembangkan sebuah perkembangan peradaban Islam dunia modern dalam kondisi ekonomi yang morat-marit seperti itu. Negara Islam yang paling bagus pertumbuhan ekonominya adalah Indonesia. Ini perlu kita syukuri. Sehingga kemarin kami konsultasi dengan Prince Gosi, adik ponakannya Raja Abdullah, marah pada saya. Kenapa Anda tidak bisa berbuat? Indonesia sekarang ini adalah satu-satunya negara dunia muslim ini yang paling bisa berbicara. Jangan berharap dari Timur Tengah untuk sesuatu yang baru. Dalam posisi paceklik dan juga ditambah dengan dampak peperangan yang berkepanjangan di Timur Tengah ini, tidak bisa kita berharap banyak di Timur Tengah. Harapan kita ini adalah Indonesia. Masa Anda diam? Jadi saya tersentak juga dikatakan seperti itu oleh ketua yayasan yang sangat terkenal di Jordan. Nah karena itu saya mohon kepada kita semuanya, para sahabat-sahabat alumni PMI, mari kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menjawab kebutuhan umat di masa depan ada di Indonesia. Saya sering mengatakan memang bahwa Timur Tengah itu sudah selesai tugasnya melahirkan Islam, melahirkan Nabi, menurunkan Al-Quran. Tapi estafet kepemimpinan peradaban dunia Islam baru yang akan datang sudah bukan tempatnya lagi di Timur Tengah, tapi harus hijrah ke Indonesia. Bahkan kemarin salah seorang ilmuwan dari Mesir juga mengatakan bahwa buku-buku yang berbahasa Indonesia itu sudah seharusnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Bukan waktunya lagi Indonesia belajar Islam di Timur Tengah, tapi di Timur Tengah yang harus belajar Islam modern di Indonesia. Nah, ini message yang disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Timur Tengah. Begitu besar perhatian mereka terhadap Indonesia, maka ke depan saya kira yang bisa menjawab tantangan ini salah satu diantaranya adalah kita semuanya para alumni PMI. Tetapi kalau kita siap untuk menjawab tantangan itu, selama kita tidak punya konsentrasi perhatian ini, maka kita susah untuk menjawab harapan-harapan teman-teman kita di Timur Tengah. Nah, untuk ke depan ini, siapapun nanti akan memimpin IKPMI, saya kira sudah waktunya kita untuk membuat suatu institusi khusus untuk menciptakan kader-kader dunia yang bisa melayani kebutuhan-kebutuhan umat. Sudah waktunya kita tidak hanya berpikir lokal, tetapi sudah harus berpikir untuk kebutuhan internasional yang mereka itu berharap hanya adanya di Indonesia. Maka itu Qatar melalui Bapak Presiden Pak Prabowo kemarin minta supaya buka cabang Al-Azhar di Indonesia. Kenapa? Dosen-dosen Al-Azhar itu yang banyak nganggur, itu sebaiknya kita pindahkan ke Indonesia karena di sana itu sudah tidak kondusif. Sama juga dengan Jordan. Jordania itu Bapak Presiden menyebut saya kalau membuka cabang Universitas Jordan di Indonesia karena grade pendidikan di Al-Azhar di Jordan itu lebih tinggi daripada Al-Azhar. Level 100 dunia, sedangkan di Al-Azhar itu level 500 dunia. Itu grade-nya. Karena itu diperlukan ada suatu tempat yang sangat genuine, sangat tempat aman ya untuk belajar mengkader umat. Nah inilah kemarin kita meletakkan batu pertama pesantren internasional yang berlokasi di Depok. Di sana ada 140 hektar, ya. Ada UI 3 di situ. Di sampingnya nanti kita membangun pondok pesantren internasional. Kami mohon ada sahabat-sahabat semuanya, mari kita mengisi dan memperkuat forum yang akan dibiayai oleh pemerintah ini. Insya Allah di sinilah kita nanti akan mengkader kader-kader umat, ya, agar kita membuka cabang-cabang program tinggi internasional di UI 3 itu. Jadi saya mohon betul kita jangan asyik berpikir untuk hal yang sifatnya sementara, yang jangka pendek, tapi mempersiapkan dunia masa depan yang penuh pencerahan, terutama mempersiapkan umat masa depan. Ini tugasnya adalah kita semuanya alumni PMI. Inilah harapan kami dari kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita semuanya untuk bisa menjawab harapan-harapan dan tantangan-tantangan sahabat-sahabat kita dunia Islam yang ada di Timur Tengah sana. Demikian. Wallahumma bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA yang telah menyampaikan tausiahnya dan juga memberikan semangat bagi kita semua yang telah mendengarkan. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kepada Menteri Agama kita, luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita juga akan kembali mendengarkan. Tapi kali ini bukan lagi sambutan, bukan lagi tausiah, Bang Hadi. Tapi hiburan. Oh, kita akan dihibur ternyata.